Mata kuliah kita hari ini yaitu manajemen pemasaran global ya. Materi kita untuk hari ini yaitu mengenai lingkungan pemasaran luar negeri. Sebelumnya kita akan memahami dulu ya mengenai tujuan pembelajaran kita tentang lingkungan ekonomi luar negeri. Nah, kita harapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan mampu, yang pertama, mampu menjelaskan elemen-elemen dari lingkungan ekonomi luar negeri. Poin pertama. Poin kedua, mampu menganalisis pengaruh kondisi ekonomi global terhadap strategi pemasaran. Poin ketiga, mampu memberikan contoh nyata dari setiap elemen ekonomi global. Jadi, kenapa sih lingkungan ekonomi global itu dianggap sangat penting di dalam pemasaran ya? Yang pertama, lingkungan ekonomi global itu nantinya akan mempengaruhi strategi harga, strategi distribusi, dan juga strategi promosi. Yang kedua, lingkungan ekonomi global itu akan menentukan kelayakan pasar ekspor. Poin yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi global juga akan mempengaruhi biaya dan juga akan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh. Nah, sebelum kita ke materi yang lebih mendalam lagi, kita harus pahami dulu ya mengenai pengertian lingkungan ekonomi luar negeri ya. Lingkungan ekonomi luar negeri itu mencakup semua faktor ekonomi dari suatu negara atau wilayah yang tentu saja akan dapat mempengaruhi strategi pemasaran internasional dari sebuah perusahaan. Faktor-faktor ini nanti akan mencerminkan kondisi ekonomi secara makro dan juga mikro di negara tujuan ekspor ataupun pemasarannya. Oke, berikutnya kita akan memahami melanjutkan materi yaitu tentang komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan nasional dan daya beli konsumen. Nah, di sini akan menggambarkan seberapa besar kemampuan masyarakat di negara tujuan dalam membeli sebuah produk. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka akan semakin besar daya beli konsumen. Contohnya seperti produk-produk mewah seperti Louis Vuitton atau LV itu akan lebih laku di negara seperti Swiss atau Jepang ya dibandingkan ketika memasarkan di Bangladesh seperti itu ya. Komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Kalau kita mengacu pada bagaimana pendapatan tersebar di antara masyarakat, maka di sini kita harus mengetahui sebaran pendapatan masyarakat setempatnya. Nah, kemudian juga penting untuk memahami segmen pasar mana yang paling menjanjikan
Misalkan terdapat kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas. Kita ambil contoh saja, seperti India memiliki populasi besar dengan kelas menengah yang terus berkembang, kemudian menjadi target utama bagi produsen smartphone yang harganya terjangkau, misalkan seperti Xiaomi. Komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang ketiga yaitu inflasi dan stabilitas harga. Inflasi yang tinggi tentu saja akan mengurangi daya beli dan juga akan menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan asing yang menjual barangnya di tempat tersebut ya. Nah, sehingga perusahaan itu cenderung akan menghindari pasar dengan fluktuasi harga yang ekstrim. Nah, contohnya seperti perusahaan makanan internasional sempat menunda ekspansi ke Venezuela. Nah, karena di Venezuela saat itu terjadi inflasi di atas 1000%. Sehingga untuk memasarkan produk ke sana, perusahaan harus mikir-mikir dulu ya, karena itu akan berpengaruh kepada keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian berikutnya komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang keempat yaitu kurs mata uang asing ya. Nah, fluktuasi nilai tukar tentu akan mempengaruhi harga produk ekspor dan juga akan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Kurs yang tidak stabil itu akan meningkatkan risiko bisnis internasional. Contohnya seperti apresiasi nilai yen itu akan membuat mobil Toyota itu akan menjadi lebih mahal di pasar Amerika Serikat. Nah, tentu itu akan mempengaruhi penjualan. Karena yen Jepang menguat, maka Toyota produk Jepang itu akan menjadi lebih mahal di Amerika Serikat. Oke. Komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang kelima yaitu adanya pertumbuhan ekonomi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat tentu saja akan menarik lebih banyak investasi pemasaran global. Nah, ini akan menunjukkan adanya peluang pasar baru dan juga akan terjadi peningkatan daya beli. Semakin tinggi pertumbuhan, maka akan semakin besar pula peluang pasar di tempat tersebut. Nah, contohnya saja Vietnam itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sehingga banyak merek internasional seperti Starbucks dan juga McDonald's mulai membuka cabang di Vietnam karena pertumbuhan ekonomi di sana tumbuh pesat. Oke, kita lanjutkan. Komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang keenam yaitu adanya sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang kita ketahui kan ada beberapa ya, seperti sistem kapitalis, kemudian sistem sosialis, dan juga sistem campuran dari keduanya ya. Nah, sistem ekonomi ini nantinya akan dapat menentukan sejauh mana pemerintah ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ini juga akan mempengaruhi regulasi pemerintah dan juga izin usaha yang diterapkan
dan juga distribusi dari produk yang akan kita jual di situ. Nah, misalkan saja seperti negara Korea Utara. Negara Korea Utara ini dia punya sistem ekonomi tertutup ya, sehingga menyulitkan perusahaan asing itu untuk masuk ke negara tersebut, sehingga kita kesulitan kalau untuk membuka cabang sana untuk ekspansi ke Korea Utara karena mereka sangat tertutup. Komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang ketujuh yaitu adanya infrastruktur ekonomi. Tentu saja kualitas infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan juga sistem logistik itu akan sangat mempengaruhi efisiensi distribusi produk. Kemudian juga infrastruktur yang buruk tentu akan mendapat tambahan biaya ya, sehingga biaya nanti akan meningkat ya untuk biaya operasional perusahaan. Nah, misalkan kita ambil contoh saja Amazon ya. Nah, Amazon itu mengalami kendala saat mencoba mengembangkan layanan pengiriman cepat di wilayah pedesaan Afrika. Karena di pedesaan Afrika infrastruktur jalannya di sana buruk ya, sulit dijangkau. Nah, tentu saja kalau sulit dijangkau maka nanti akan menimbulkan biaya transport yang mahal. Oke, komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang ke-8 yaitu ketersediaan sumber daya alam dan energi. Faktor ini memang sangat penting ya dalam mengambil sebuah keputusan produksi dan juga logistik, di mana negara dengan sumber daya yang cukup bisa menjadi pusat produksi global. Nah, ketersediaan tersebut akan mempengaruhi lokasi produk. Nah, contohnya saja seperti yang terjadi di Indonesia ya. Indonesia itu menjadi basis produksi utama untuk produk kelapa sawit dunia. Karena di Indonesia itu ketersediaan lahan itu cukup besar, sehingga sumber daya alam yang melimpah tentu juga menjadi komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri. Komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri yang ke-9 yaitu tenaga kerja dan biaya produksi. Biaya tenaga kerja tentu saja akan mempengaruhi keputusan investasi dan juga lokasi pabrik. Negara dengan tenaga kerja murah seringkali dipilih untuk kegiatan manufaktur perusahaannya. Contohnya saja, banyak perusahaan garment menempatkan pabrik mereka seperti di Bangladesh dan juga seperti di Indonesia ya. Karena biaya tenaga kerja di tempat tersebut masih murah. Tentu saja akan menekan biaya tenaga kerja khususnya ya. Oke, berikutnya komponen utama lingkungan ekonomi luar negeri, yaitu yang ke-10, akses ke pasar global dan perjanjian ekonomi. Perjanjian dagang seperti ASEAN, EU, atau NAFTA tentu saja itu akan mengurangi hambatan ekspor impor, di mana negara yang terlibat di dalam perjanjian tersebut lebih menarik bagi investor asing. Misalkan saja seperti Indonesia
yang tergabung dalam ASEAN tentu saja akan mendapatkan akses pasar bebas ke negara-negara Asia Tenggara, dan ini diharapkan akan dapat mendorong ekspor terutama produk UMKM. Baik, kita lanjutkan. Implikasi terhadap strategi pemasaran di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu penentuan harga. Nah, daya beli konsumen tentu saja itu akan menentukan apakah harga premium bisa diterapkan di tempat tersebut. Kemudian juga harga harus disesuaikan dengan daya beli di tempat tersebut. Yang kedua yaitu penyesuaian produk. Nah, produk harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan konsumen di negara tujuan. Nah, artinya di sini kita harus mampu menyesuaikan antara produk dengan segmen yang akan kita targetkan. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan saluran distribusi, ya, di mana infrastruktur ekonomi itu akan mempengaruhi pilihan saluran distribusi, baik itu secara langsung ataupun melalui agen ataupun juga melalui e-commerce. Kemudian yang keempat yaitu promosi dan komunikasi. Strategi promosi tentu saja perlu disesuaikan ya dengan budaya konsumsi dan juga tingkat literasi ekonomi. Sehingga promosi harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan melakukan analisis lingkungan ekonomi global penting sekali ya sebelum kita masuk pada pasar internasional. Keputusan pemasaran itu harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro negara tujuan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. See you next year.